Halo teman-teman, saya akan reading untuk zodiak Cancer untuk edisi bulan April tahun 2022. Untuk reading kali ini saya akan shuffle dari dua deck, di mana deck yang pertama untuk prediksi asmara dan deck yang kedua untuk prediksi finansial, karir, dan bisnis. Ini adalah deck yang pertama. Di sini saya juga akan selalu mengingatkan kepada teman-teman Cancer bahwa ini adalah general reading ya, dimana energinya akan kolektif, bahkan random. Dengan demikian tidak akan mungkin untuk dapat resonate bagi seluruh teman-teman yang berzodiak Cancer secara keseluruhan. Oleh karena itu saya mohon untuk semua teman-teman Cancer agar bijak di dalam menyikapi hasil reading ini. Silahkan dicocokkan satu persatu kartu yang ada di tebaran ini. Jika tidak sesuai, artinya reading ini memang bukan untuk Anda ya. Karena yang terbaca di sini besar kemungkinan justru energi dari orang lain. Dan untuk teman-teman Cancer yang kebetulan satu energi dengan tebaran kartu ini, silahkan diambil pesan positif dari reading ini jika ada. Untuk kartu yang pertama, Two of Wands ya, di dalam menjalani hubungan ini ya, Cancer merasa masih harus mengenal lebih jauh seseorang yang saat ini bersama dengan Cancer ya. Ini seperti Cancer yang sedang menjajaki sebuah hubungan ya. Terlepas dari hubungan ini sudah lama ataupun masih baru, tetapi di sini seorang Cancer merasa masih harus lebih jauh lagi mengerti ya bagaimana pasangannya terhadap hubungan ini dan bagaimanakah pemahaman dari seorang Cancer terhadap seseorang yang saat ini bersama dengan Cancer ya. Oke, untuk kartu kedua, Eight of Pentacles. Di sini seorang Cancer cukup menikmati hubungan ini ya. Keduanya sama-sama saling menikmati hubungan ini antara Cancer dengan seseorang yang saat ini berdealing dengan Cancer ya. Ada kebahagiaan yang sama-sama bisa dirasakan ya. Satu dengan yang lainnya saya melihat adanya keharmonisan ya. Kalaupun ada perasaan seperti masih harus mengenal lebih jauh dari seorang Cancer, seperti terlihat di energi kartu pertama, mungkin ini adalah sebuah sikap dari seorang Cancer ya, agar di dalam menjalani hubungan ini ya bisa meminimalkan hal-hal yang tidak ingin ditemui terhadap hubungan ini, misalnya saja resiko ya, perpisahan atau resiko ya di dalam menjalani hubungan ini, mungkin ada kesalahpahaman dan lain sebagainya ya. Oke. Untuk kartu ketiga, Five of Pentacles ya. Kalau dilihat di energi kartu ketiga ya, seorang Cancer di sini seperti merasa ingin ya mungkin melakukan banyak aktivitasnya ya, segala sesuatu hal yang bisa dilakukan oleh Cancer sendiri ya tanpa pasangannya ya mungkin akan dilakukan oleh seorang Cancer ya. Jadi di sini seorang Cancer seperti fokus dengan apa yang menjadi prioritas di dalam kehidupan Cancer, tetapi di sisi yang lain ya pasangannya merasa di dalam hubungan ini sepertinya kurang perhatian dari Cancer ya. Di satu sisi Cancer merasa baik-baik saja, tidak ada membuat masalah di dalam hubungan ini, tetapi pasangannya merasa seperti diabaikan ya karena kesibukan Cancer. Untuk kartu keempat, Seven of Wands ya, di sini terlihat sekali seorang Cancer yang
terkadang dengan pasangannya kalau berada di dalam perbedaan pendapat ya, atau sedang beradu argumen ya, keduanya sama-sama tidak ingin mengalah ya. Keduanya sama-sama mempertahankan apa yang menjadi pendapatnya ya. Jadi masing-masing memiliki pendirian yang cukup kuat ya di sini ya. Oke, walaupun satu dengan yang lainnya menikmati hubungan ini ya, ada kebahagiaan di dalamnya, tetapi yang namanya dua kepala dengan pemikiran yang berbeda ya, pastinya sangat berpotensi untuk adanya perbedaan cara pandang ya. Tinggal bagaimana cara menyikapi ya. Untuk kartu kelima, The Fool ya, di sini terlihat sekali seorang Cancer yang ingin ya mengekspresikan apa yang menjadi keinginannya atau kebahagiaannya ya, tanpa sebuah tekanan, tanpa sebuah belenggu di sini. Atau ini juga bisa dikatakan seorang Cancer yang ingin terbebas dari segala sesuatu hal yang sudah pernah dilalui, di mana itu adalah sebuah hal yang cukup membuat Cancer merasa tidak bahagia di dalamnya. Jadi misalnya saja ada kenangan tentang masa lalu yang kurang menyenangkan ya. Di sini seorang Cancer ingin melepaskan segala sesuatu hal yang membebani pikiran atau perasaan dari seorang Cancer untuk berbahagia ya saat ini ya. Jadi saat ini adalah lembaran baru bagi Cancer untuk mengekspresikan apa yang menjadi keinginan atau kebahagiaan di dalam menjalani hubungan ya. Untuk kartu ke-6, The Will ya, ada energi masa lalu yang menyapa Cancer di sini. Ini bisa jadi dari seseorang yang sudah pernah spesial di masa lalu ya. Tiba-tiba menyapa juga bisa, tiba-tiba ketemu secara langsung, secara tidak disengaja ya. Oke. Di kartu ke-7, Judgment, ada pencerahan di sini ya. Ini bisa jadi di kartu ke-7 ada sebuah rahasia yang terbuka di sini. Jika sebelumnya ada sesuatu yang dirahasiakan, ditutup-tutupi, di sini akan terlihat dengan jelas ya. Semoga saja apa yang terbuka atau tercerahkan di kartu ke-7 ini adalah sesuatu hal yang positif, sesuatu hal yang menguntungkan bagi Cancer, bukan hal yang merugikan ya, atau bukan sesuatu hal yang dimana di situ seorang Cancer merasa dirugikan nama baiknya ataupun ya pandangan pasangannya terhadap Cancer ya. Saya berharap ini adalah sesuatu hal yang positif. Untuk kartu ke-8, The World ya, di sini terlihat adanya sebuah koneksi yang cukup berat ya. Ini bisa jadi koneksi dari seseorang di masa lalu ini, The Wheel. Dimana di kartu ke-8 terlihat ya, sesuatu hal yang hadir kembali, sesuatu hal yang sudah ingin dilepas tetapi datang lagi karena memang ada keterikatan di antara keduanya ya. Ada koneksi ya yang cukup berat di sini. Beberapa di antara Cancer menjalani sebuah koneksi dengan seseorang ya, dimana satu dengan yang lainnya terkoneksi secara jiwa dan ini berat untuk diputuskan. Walaupun mungkin masing-masing sudah memiliki pasangan ya. Ini beberapa di antara Cancer ya, karena saya melihat ada dua kartu yang menguatkan hal ini ya, walaupun tidak semua Cancer mengalami hal ini ya. Oke. Untuk kartu ke-9, The Sun ya, di sini terlihat adanya perasaan dari seorang Cancer di mana Cancer sedang berbahagia sebenarnya dengan pasangannya ya. Ataupun di sini seorang Cancer bisa membebaskan apa yang ada di dalam hatinya untuk memilih kebahagiaannya sesuai dengan apa yang menjadi versi dari Cancer secara personal ya. Oke, semoga saja Cancer bisa menikmati kebahagiaan ini ya. Ada dua kartu yang berdampingan, The World dan The Sun ya. Oke, untuk kartu ke-10, Eight of Wands, di sini terlihat sekali sebenarnya di dalam hubungan Cancer saat ini ya dengan pasangannya tidak ada kendala yang berarti sebenarnya. Ya, semuanya serba lancar ya. Mungkin dari menjalani hubungan, prosesnya dimudahkan oleh sang pemilik semesta ya. Hanya saja ya, untuk beberapa Cancer ya, hati-hati dengan koneksi ya, dengan seseorang di masa lalu ya, dimana koneksi itu adalah koneksi yang cukup berat untuk dijalani ya, ataupun ditinggalkan ya. Oke.
Oke, semoga saja dengan berjalannya waktu ya, kedua hal tersebut ya bisa menjadi pilihan ya bagi Cancer ya untuk diputuskan ya secara bijaksana ya. Dan Cancer bisa menjalani kehidupannya dengan bahagia ya. Ya, tetapi dengan berbagai alasan koneksi itu memang sulit untuk diputuskan ya. Itu bukan hal yang tidak mungkin. Banyak dari orang-orang yang sudah saya kenal ya bisa melepaskan diri dari koneksi tersebut ya. Saya melihat ada konsistensi yang cukup kuat ya dari mereka yang sudah berhasil melepaskan koneksi tersebut ya. Mereka memiliki konsistensi dengan apa yang menjadi tujuan dari prioritas hidup mereka ya. Oleh karena itu mereka juga bisa memenangkan pertarungan dengan diri sendiri ya. Walaupun itu tidak mudah, tetapi tidak mudah bukan berarti tidak mungkin ya. Tergantung dari pilihan masing-masing. Oke Cancer, untuk yang terkoneksi dengan energi kartu ini ya pasti tahu apa yang saya maksudkan ya. Sekali lagi, ini memang tidak resonate untuk semua Cancer ya. Oke, satu kartu lagi. Eight of Cups ya. Oke. Saya berharap semua Cancer bisa berada di energi kartu yang terakhir ini. Untuk asmara Cancer di bulan April tahun 2022 ya. Dimana di sini seorang Cancer sudah meninggalkan segala sesuatu hal yang menurut Cancer itu adalah hal yang tidak baik untuk diterapkan di dalam hubungan ya. Seorang Cancer memiliki pemikiran yang jauh lebih baik lagi dengan apa yang sudah dilakukan di belakang ya. Kedepannya adalah hal yang menurut Cancer itu lebih tepat untuk dijalani, untuk dipilih ya, dan diterapkan ya. Ini adalah seorang Cancer yang saat ini sudah banyak belajar ya dari segala sesuatu hal yang terjadi di masa lalu ya. Oke Cancer, semoga saja Cancer dengan pasangannya ya bisa berbahagia sesuai dengan apa yang menjadi harapan dari Cancer dan pasangannya ya. Dan untuk yang terkoneksi dengan seseorang yang seharusnya memang harus dilepaskan, semoga saja ada jalannya ya untuk ikhlas ya, untuk bisa berjalan dengan ringan ya tanpa harus menoleh ke belakang ya. Kalaupun tidak bisa melupakan ya sangat wajar ya karena segala sesuatu hal yang terjadi di dalam hidup kita ya itu akan ada di dalam ingatan ya. Hanya saja di dalam hati ada konsistensi, ada keikhlasan ya, dan ada pilihan untuk dijalani dengan penuh tanggung jawab ya. Tinggal bagaimana pilihan dari masing-masing. Semuanya diserahkan kepada apa yang menjadi tujuan dari hidup masing-masing ya. Oke, sekian dulu reading untuk asmara. Semoga saja semua Cancer berhasil mendapatkan kebahagiaannya sesuai dengan apa yang menjadi harapan dari semuanya ya. Karir dan finansial untuk Cancer di bulan April tahun 2022. Kita akan lihat energinya. Untuk kartu yang pertama, Five of Swords ya. Ada pertentangan di dalam hati Cancer ya, tentang dua hal yang saling bertolak belakang di dalam hati ya. Mungkin apa yang diinginkan oleh Cancer tidak sesuai dengan apa yang menjadi kondisi pada saat itu ya. Jadi di sini seorang Cancer seperti
emosinya tidak terkontrol ya. Hati-hati dengan emosi yang sulit untuk dikendalikan ya. Sangat manusiawi ya di sini, tetapi tinggal bagaimana cara kita untuk berusaha mengendalikan dari apa yang ada di dalam hati kita saat itu ya. Oke. Untuk kartu kedua, King of Swords ya. Di sini ada seseorang yang berpotensi suka mengatur ya, tidak mau mendengar apa yang menjadi pendapat orang lain ya. Dan ketiga, selalu merasa benar ya. Jadi energi di kartu kedua ya, ini seperti seseorang yang ada di circle pekerjaan dari Cancer ya. Bisa sih circle bisnis juga bisa ya. Intinya seseorang ini cukup berpengaruh ya di dalam aktivitas pekerjaan ataupun bisnis dari Cancer. Untuk kartu ketiga, Ten of Swords ya. Ini adalah energi dari Cancer yang seperti tidak bertemu dengan solusi pada saat berhadapan dengan seseorang yang seperti yang saya sebutkan di kartu kedua ini tadi. Saya korelasikan kartu pertama, kedua, dan ketiga. Ini adalah energi dari seorang Cancer, di mana Cancer harus banyak bersabar ya, karena situasinya ya tidak sesuai dengan apa yang menjadi harapan dari Cancer ya. Mungkin di sini Cancer bertemu dengan orang yang membuat Cancer terpicu emosinya ya. Sedangkan di sini seorang Cancer memiliki sebuah ide yang harus diterapkan ya. Misalnya seperti itu. Tetapi di satu kondisi saat berhadapan dengan orang yang selalu mengendalikan situasi seperti ini, Cancer seperti tidak bertemu dengan solusi ya, bagaimana untuk menghadapi karakter orang seperti ini ya. Oke, semoga saja ini tidak berpengaruh dengan kinerja dari Cancer ya. Selama Cancer bisa menjaga semangat ya, agar tidak terlarut di dalam emosi ya, jika bertemu dengan seseorang yang memang membuat Cancer harus banyak belajar mengendalikan emosi seperti ini. Oke, untuk kartu keempat, Page of Pentacles ya. Di sini ada warning untuk Cancer agar tidak boros ya. Jika Cancer tidak berhati-hati di dalam mengeluarkan kebijakan finansial ya, maka Cancer akan tidak terkendali pengeluarannya ya. Dan Cancer akan berpotensi untuk berhemat secara besar-besaran nanti di kemudian hari ya, atau di waktu yang akan datang ya, karena besarnya pengeluaran pada saat ini ya. Oke, untuk kartu kelima, Knight of Swords ya. Di sini terlihat sekali adanya sebuah keputusan yang harus segera diputuskan oleh seorang Cancer ya. Dan di sini keputusan itu cukup beresiko ya. Mungkin ini ada hubungannya dengan aktivitas pekerjaan atau tanggung jawab dari pekerjaan Cancer ya. Oke, ataupun keputusan dari Cancer tentang bagaimana kelangsungan bisnis dari Cancer ya. Semoga saja apa yang menjadi keputusan dari Cancer itu adalah hal yang terbaik ya. Oke, untuk kartu keenam, Six of Wands ya. Di sini terlihat sekali apa yang menjadi pencapaian dari Cancer di mata orang lain itu adalah sebuah pencapaian besar ya. Cancer sudah bisa membanggakan apa yang selama ini menjadi kinerja dari Cancer ya, karena semua orang mengakui bahwa Cancer adalah seseorang yang mumpuni atau profesional di bidangnya ya. Oke, untuk kartu ke-7, Justice ya. Di sini terlihat adanya seorang Cancer yang banyak mempertimbangkan ya sebuah keputusan atau langkah ke depannya. Cancer di sini tidak mau merugikan orang lain, juga tidak mau dirugikan oleh orang lain ya. Jadi berhati-hati di sini, jangan sampai merugikan atau jangan sampai dirugikan ya. Oke, untuk kartu ke-8, Page of Wands ya, ada kabar yang cukup membuat Cancer menjadi berbahagia di sini. Sepertinya ini adalah kabar yang berhubungan dengan kelangsungan bisnis atau pekerjaan dari Cancer ya. Mungkin ini kabar baik dari rekan bisnis, ataupun ada kerjasama yang membuat Cancer merasa berbahagia karena sudah membayangkan keuntungan dari kerjasama tersebut juga bisa ya. Oke, ini adalah seperti kabar baik yang ditunggu-tunggu ya. Oke, untuk kartu ke-9, The Lovers ya.
diilustrasikan oleh seseorang yang membawa ular di belakang dua orang yang sedang bersama ya. Saya menyimpulkan dari kartu ke-9 ini ya, adanya orang yang mungkin tidak suka dengan Cancer yang saat itu sedang menjalin kerjasama dengan orang lain ya. Bisa kerjasama bisnis, bisa pekerjaan, di mana keduanya antara Cancer dengan seseorang itu sedang melakukan kerja bareng ya untuk sama-sama meraih target yang memang diinginkan oleh Cancer dengan seseorang rekannya tersebut. Tetapi ada orang lain yang sepertinya iri ya dengan kebersamaan atau dengan kerjasama Cancer dengan seseorang tersebut ya. Hanya saja di sini orang tersebut tidak memperlihatkan di depan Cancer ataupun seseorang tersebut ya. Cancer hanya ya fokus dengan apa yang saat itu sedang dikerjakan dengan rekannya tersebut ya. Orang lain yang tidak menyukai pekerjaan Cancer dengan rekannya tersebut ya, hanya mungkin menggiring opini-opini negatif di belakang ya, ataupun mungkin mempersulit pekerjaan Cancer juga bisa di sini ya. Hati-hati dengan potensi yang ada di kartu ke-9 ya. Untuk kartu ke-10 Strength ya, ini adalah kekuatan dari Cancer untuk tetap konsisten ya, tetap bersemangat di dalam menjalani apa yang menjadi tugas dan tanggung jawab ya. Oke, di sini terlihat sekali seorang Cancer sepertinya akan berhasil mendapatkan apa yang menjadi target di bulan April ya. Semoga saja apa yang sedang diprioritaskan oleh Cancer ya bisa terrealisasi dengan baik ya. Untuk orang-orang yang mungkin berpotensi menghambat pekerjaan Cancer ya, selama Cancer tidak membuka peluang atau celah ya untuk orang lain menjatuhkan Cancer ya, walaupun mereka mencari segala cara ya. Satu kartu lagi. Eight of Pentacles ya, apa yang dikerjakan oleh Cancer ya, terlihat hasilnya di sini. Jadi mungkin Cancer sudah memiliki banyak tabungan ya, atau banyak berinvestasi ya, memiliki beberapa properti, memiliki beberapa kendaraan misalnya seperti itu ya. Oke, dan orang-orang di sekitar Cancer melihat Cancer adalah seseorang yang mapan secara finansial ya. Hati-hati dengan pandangan dari orang lain ya, bisa jadi pandangan orang lain yang seperti itu akan mengundang orang lain untuk ya datang kepada Cancer ya, untuk dibantu kesulitannya sehubungan dengan hal yang dilihat pada diri Cancer ya. Oke Cancer, jika memang Cancer memiliki kapasitas untuk bisa membantu orang lain, semoga saja itu dipertimbangkan, dan sekecil apapun yang dilakukan oleh Cancer kepada orang lain, pastinya ya sang pemilik semesta akan membalasnya ya dengan hal yang tidak terduga ya, karena sang pemilik semesta pastinya tidak akan pernah berhutang ya kepada kita ya. Oke. Sekian dulu reading untuk bulan April ya. Semoga saja sukses untuk Cancer ya, dan dimudahkan dengan apa yang menjadi tujuan dari Cancer tentang penyelesaian tugas dan tanggung jawab ataupun target dari pekerjaan, bisnis, dan lain sebagainya ya. Sekian dulu reading kali ini, sampai bertemu di reading selanjutnya. Terima kasih.